Selamat pagi, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Kita bersyukur karena hari ini Minggu 20 Agustus 2023, hari yang penuh berkat. Tuhan sudah membangunkan kita dan sudah menyiapkan berkat bagi jiwa kita. Mari kita terima renungan yang berjudul Siapa yang paling beruntung? Kita akan membaca 2 ayat dari surat Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, demikian bunyinya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada seorang pria di Indiana menghabiskan $30 untuk membeli beberapa perabot dan sebuah lukisan tua bergambar bunga untuk menutupi sebuah lubang di dinding rumahnya. Beberapa tahun kemudian ia pergi ke suatu acara pelelangan karya seni. Di sana ia melihat salah satu kartu yang menampilkan lukisan bunga yang sangat mirip dengan lukisan yang ada di dinding rumahnya. Ternyata lukisan itu adalah karya Martin Johnson Heath, seorang pelukis Amerika yang terkenal. Kemudian pria itu pergi ke Galeri Kennedy di Manhattan yang menangani karya-karya Heath dan meminta pengelolanya untuk memastikan keaslian lukisan yang dimilikinya. Akhirnya, Museum Fine Arts di Houston membeli lukisan tersebut seharga $1,2 juta. Kisah keberuntungan lainnya dialami oleh Bernice Caigo, nenek berusia 72 tahun yang tinggal di California. Ia menemukan kartu baseball langka dari tim profesional pertama di Amerika. Jika tidak karena saran dari seorang teman, mungkin dia akan menjual Cincinnati Red Stockings card tersebut di eBay seharga $10 saja. Tetapi akhirnya kartu itu berhasil dijual dengan harga $75.285 atau sekitar 715 juta rupiah pada sebuah pelelangan di saat itu. Kisah keberuntungan Jeff Bidelman juga unik. Ketika sedang membantu sanak keluarganya untuk membersihkan rumah yang telah ditinggalkan lebih dari 20 tahun, Jeff Bidelman menyeret kantong koin-koin kuno ke bawah hingga kantong-kantong tersebut robek. Ketika itulah ia menyadari bahwa yang sedang ia seret adalah tumpukan koin emas. Jeff Bidelman menemukan koin dolar senilai $200.000 atau sekitar 1,9 miliar rupiah pada saat itu. Kisah keberuntungan keempat yang tak kalah seru adalah kisah seorang pria yang membeli sebuah lukisan yang sudah robek seharga $4 di sebuah pasar loak di Adamstown. Ia tertarik pada bingkai lukisan itu. Ketika sampai di rumah, ia mengeluarkan lukisan pemandangan negara yang menyedihkan itu dan menemukan satu dari antara 500 salinan resmi dari Deklarasi Kemerdekaan yang terlipat di belakang lukisan tersebut. Salinan itu dicetak oleh John Dunlap pada 4 Juli 1776 yang berisi tentang kemerdekaan Amerika Serikat. Lukisan yang dibelinya seharga $4 kini membuatnya memiliki uang $2,42 juta atau sekitar 23 miliar rupiah pada saat itu. Pembeli dokumen itu adalah Donald Shear, Presiden Visual Equities Incorporation. Memang saudara, di dalam dunia ini ada beberapa banyak orang yang tanpa sengaja, tanpa diduga,
dengan mudahnya mendapatkan keberuntungan yang nilainya fantastis. Dan tentunya itu membuat banyak orang yang iri. Seandainya kita ada di situ, kita juga pasti bertanya dalam hati, kok nggak aku ya yang dapat untung seperti itu ya? Kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan secara tiba-tiba. Tetapi jangan sampai lupa saudara bahwa kita yang sudah bertemu dengan Yesus dan memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita jauh lebih beruntung dari mereka semua. Kalau semua uang yang mereka hasilkan dikumpulkan, dapatkah itu membeli sebuah keselamatan yang akan dinikmati dalam kehidupan kekal nanti? Tentu jawabannya tidak dapat. Sebab hanya orang-orang yang oleh kasih karunia Kristus, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi pribadi paling beruntung di dunia ini. Sudahkah setiap saudara masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang paling beruntung itu? Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21, ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Demikian bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, lewat ayat ini Tuhan ingin kita memastikan apakah kita sudah masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang paling beruntung itu, yaitu orang-orang yang menikmati kehidupan kekal nanti setelah dunia ini dihancurkan. Karena itu marilah kita memeriksa diri kita. Sebab kalau kita hanya sekedar menyebut nama Tuhan, Tuhan, kita hanya sekedar ke gereja setiap minggu sebagai kewajiban karena kita merasa kita ini orang Kristen, maka itu masih sangat meragukan. Bisa jadi di akhir zaman nanti, pada pengadilan yang terakhir, orang-orang yang seperti ini, yang menyeru nama Tuhan, yang bernubuat, yang menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, justru tidak dikenal oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita akan sungguh-sungguh mengoreksi, meneliti hati kita. Apakah kita ini anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapa Sorgawi? Ataukah kita hanya Kristen di kulit? Hati kita kosong, tidak ada kuasa Roh Kudus, tidak ada firman yang tertanam dan bertumbuh di dalam hati kita. Sehingga kita tidak bisa dikatakan orang yang masuk dalam kumpulan orang yang paling beruntung. Justru paling malang apabila kita tidak dengan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Hanya menyandang predikat sebagai orang Kristen, itu tidak cukup, saudara. Tetapi kita harus melakukan kehendak Bapa. Karena itu marilah kita kejar keuntungan sejati ini. Di dunia ini kita harus bekerja, kita harus mencari nafkah. Tetapi kita tidak boleh mengejar kekayaan dunia, kesenangan daging kita, kemewahan hidup, keinginan mata. Itu yang akan membuat kita tidak dikenal oleh Tuhan. Baiklah, kita mengejar perkenanan Tuhan. Siapa orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Kristus dan taat melakukan perintah Bapa Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur atas
kebaikan, atas rahmat, kasih karunia, anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sampai hari ini Engkau terus-menerus mendidik kami, supaya kami masuk dalam kumpulan orang-orang yang paling beruntung, karena kami memiliki Kristus di dalam hidup kami. Dan kami adalah milik Kristus yang satu saat nanti akan tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Bapa, tolong kuatkan kami, supaya kami mempertahankan keuntungan yang sudah kami peroleh, karena kami memiliki Kristus, dan kami mengembangkannya, sehingga keuntungan kami akan menjadi lebih besar lagi. Jadikan kami orang-orang yang mampu bersaksi kepada dunia ini, bukan hanya lewat kata-kata kami, tetapi lewat hidup kami. Orang lain bisa menyaksikan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang masuk dalam kumpulan orang yang beruntung, yang paling beruntung di antara semua manusia ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap berpegang erat-erat kepada Tuhan, dan kami tidak mau jauh dari Tuhan. Setiap hari kami berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu menyanyi "Cari apa di dalam dunia?" Cari dunia tentu binasa, tetapi kalau cari Yesus, itulah keuntungan yang luar biasa. Mari mencari Tuhan dengan segenap hati dan melakukan perintah-perintah-Nya, karena itulah keberuntungan yang paling tinggi nilainya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.